Ya, bicara tentang figur-figur sentral, ada Jay Itzes, ada Kevin Dix, ada juga kita melihat di lini serang di Ole yang ada di roster. Tapi ada satu enigma yang harusnya menjadi bagian terpenting juga bagi timnas Garuda kita, tapi selalu saja ada masalah dengan sekarang timnya dan masalah performance dia tidak tampil optimal. Mace Hilhers. Ini pemain yang sebenarnya punya bakat luar biasa, tapi apa yang membuat begitu sulit bagi kita untuk bisa mengandalkan dia? Sekarang dia punya masalah dengan FC Twente yang nggak kunjung selesai sehingga tidak ada preseason dan mengganggu untuk dia dipanggil oleh Patrick Kluivert. Harpa. Kenapa pas nengoknya ke gua pasti Kompak lagi. pas rundownnya pas ya. Ya tadi udah gua singgung sedikit ya. Ini kan sebenarnya kita nggak tahu juga lah masalah sebenarnya ya. Tadi gue baru ngomong pas sore tadi dengan seorang teman dari Belanda. Justin bukan? Bukan, dia kan gak dari Belanda. Justin Abner kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya gini, dia kan memang anak didik asli Twente ya. Dan dia mau cari tantangan baru, which is normal dan bagus. Dia minta transfer request. Tapi entah mengapa, ada yang bilang juga agennya kurang satset atau seperti apa, kita nggak tahu nih. Karena agen itu membantu preferensi seorang klien untuk mendapatkan klub yang terbaik buat dia, tapi klien tetap yang memutuskan kan gitu. Nah, gue nggak tahu juga kenapa akhirnya transfer ke Stade de Brest itu gagal hanya karena masalah sepele, ya kan nggak in time sehingga nggak cukup untuk tes medis. Kemudian setelah itu masih ada beberapa liga yang buka, bahkan Liga Belanda tuh masih 24 jam kemudian. Ada Liga Eagles ya? Go Ahead Eagles ya sempet ya? Iya, Go Ahead Eagles sempat diisukan juga. Terus udah tutup, masih ada Belgia. Intinya akhirnya dia nggak dapet klub lah. Ya ini kan akhirnya menjadi implikasinya kemana-mana. Kemana-mana tuh kemana? Ke diri dia sendiri. Dia nggak punya regular time untuk main. Kompetitifnya pasti beda. Dan nggak 1 minggu 2 minggu loh. Sudah masuk 5 minggu. Kemudian juga akhirnya dia karena sibuk di FIFA Matchday kemarin nggak dipanggil. Dan untuk kedua kalinya pun nggak dipanggil menurut alasan Esko PSSI Arya Sinulinga gara-gara dia masih sibuk klub juga. Jadi untuk pertama kali ada pemain 2 international break nggak dipanggil gara-gara sibuk ngurus klub. Gue belum pernah dengar soalnya. Nah ini yang gue bilang implikasinya akhirnya kemana-mana gitu. Nah sekarang pun dia jadi stagnan, jadi ribut sama klubnya. Karena klubnya sebenarnya gue agak favor ke dia juga. Karena gini, kalau dia bukan pemain asli Twente, lu perlakukan gitu mungkin it's okay. Ini kan pemain asli dari situ, dari umur dia 10 tahun tuh dia di Twente. Jadi lu nggak bisa juga lu todong dia tanda tangan ya, kalau nggak gue mainin. Agak sedikit kejam menurut gue. Kalau dia pemain dari Brazil, dari mana-mana, bondingnya nggak terlalu kuat, mungkin beda. Gitu. Jadi menurut gue sih agak terlalu kasar perlakuan Twente ke dia. Harusnya ya udah mainin aja, nggak usah lu todong-todong harus tanda tangan baru lu main. Toh dia juga udah ya sama-sama saling mengabdi lah ya. Twente membesarkan dia pun membesarkan Twente. Jadi gue bilang sih ya situasinya sangat tidak menguntungkan buat dia. Dan juga buat tim nasional kita, karena bagaimanapun juga tadi yang Mas Aryo katakan, kalau kita sampai mau pakai 2-3 back pun cadangan kita ngepas nih CB nih. Sementara di luar Jai Itses, Justin Abner, Rido, kan tinggal Jordi Amat cuma 4. Harusnya idealnya 1 lagi lah sebenarnya gitu. Jadi ya kayak Dix kan dipindahin ke tengah. Ke tengah ya. Iya, kalau memang tengah, tapi kan kita anggap yang sesuai dengan ininya lah, sesuai dengan porsinya ya itu seperti itu gitu. Agak ngepas lah gitu. Iya, melihat bagaimana perkembangan dari Hilhers sangat menarik karena harusnya secepatnya punya klub baru atau extend dengan Twente ya. Nanti malam akan berhadapan dengan Sittard ya. Dan kalau melihat dari 2 laga di FIFA Matchday yang sebelumnya, apakah sudah cukup optimis Sabto untuk melihat chance-nya bagi timnas kita untuk bisa mendapatkan result yang akan membawa kita ke World Cup dengan 2 laga sebelum menjelang ke pertarungan round keempat. Dan juga ini pertaruhan bagi Kluivert juga dong. Dengan adanya kesempatan luar biasa 2 partai terbesar sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, harusnya dengan squad yang ada dia bisa deliver. Iya, kalau ngelihat gaya bermain kita kan nggak mendapatkan gempuran ya. Dari 2 tim itu tidak mendapatkan gempuran. Yang gue rasa kita akan mendapatkan itu ketika kita lawan Arab ya. Lawan Irak gue rasa pun juga paling nggak transition mereka tuh yang luar biasa lah. Kita harus bisa antisipasi game plan-nya Irak. Misalnya mereka akan tampil dengan transition play. Itu kan kita tidak teruji di kedua game itu. Tapi untuk kita menguji formasi berbeda dalam artian kita bermain dengan 4 back itu terdeliver. Kita bisa memainkan 4 back. Kita bisa bergantung pada Jay dan juga Kevin Dix sebagai duet center back. Lalu cukup solid dari sisi permainan, lari tengahnya pun kita
cukup rapi gitu ya untuk nge-build permainan. Di depan pun beberapa pemain bisa memberikan alternatif serangan dari kedua wings dan juga dari main dari depan kotak penalti gitu. Cuman kan yang menjadi masalah kita adalah kita nggak bisa mencetak gol juga. Itu yang akan kita butuhkan juga. Nggak mungkin kita bermain, misalnya kita clean sheet gitu, tapi kita nggak cetak gol juga. Kayaknya berat juga gitu ya untuk bisa mengharapkan lolos dengan bermain imbang 2 kali gitu ya. Jadi gue melihatnya dari sisi kita bertahannya, yaitu kita nggak dapet ketika di game plan itu. Cuman kan gue selalu bilang, gue berharap di 2 game itu Patrick Kluivert mencoba gaya yang baru nih. Tidak melulu kita harus defense to counter. Gimana caranya ketika lo harus megang bola? Jangan-jangan lawan kita kan akan berbalik menjadi tim yang justru mereka akan defense to counter. Kita gimana caranya ngebongkar pertahanan? Itu kan kita belum punya solusinya itu. Terbukti dari semua game di mana kita unggul ball possession di round 3 itu kan justru kita nggak bisa konversi itu menjadi sebuah kemenangan gitu kan. Kita tidak bisa mencetak gol gitu. Nah, yang gue harapkan adalah ketika lo bermain dengan offense, bagaimana lo bisa nge-create chance dan lo bisa mencetak golnya. Itu yang harus dijawab oleh 28 pemain ini ketika nanti bermain di Arab Saudi dan Iran. Harpa dulu. Kalau gue agak aneh sih ngelihat dua pertandingan menghadapi Taiwan dan Lebanon. Tadi yang Mas Aryo bilang tuh udah jelas ya. Lawan Saudi gue nggak bisa membayangkan Saudi bertahan lah. Kita semua tahu lah Saudi akan keluar menyerang dengan segala kemampuan dan kapasitas mereka main home. Rasa-rasanya mereka akan menyerang. Sementara dalam 2 pertandingan kita tidak mendapatkan tekanan dari 2 tim tersebut. Ini satu. Yang kedua, menurut gue ya kita merubah gaya bermain di 2 pertandingan tersebut. Menurut gue itu useless. Kenapa? Orang bilang iya Bung supaya ngumpetin senjata kita katanya. Senjata utama kita aja kita apa yakin udah bagus. Kayak lu mau ngumpetin senjata tapi lu sendiri senjatanya macet atau belum firm. Menurut gua ya gitu. Jadi tapi gua nggak tahu ya. Mudah-mudahan gua salah. Tadinya gua bayangkan ya udah dalam 2 pertandingan itu udah bener tuh mainin Mauro Silvestre, mainin Adrian Wibowo, mainin Milano Jonathan supaya mereka lebih dapat touch-nya. Kemudian pakemkan strategi yang udah dijalankan sebelumnya supaya lebih mantap lagi gitu. Karena kita nggak punya banyak waktu. Dari jauh-jauh udah ngelihat we only have 1 day normally ya untuk bisa berkumpul secara full. Meskipun terakhir ada rem tangan 2 kali ditarik tuh di BRI Super League udah firm gak ada masalah. Dan rem tangan yang kedua tadinya diwacanakan gue dengar mau di lobby nih klub-klub Eropa untuk ngelepas para pemain. Iya, tapi kan nggak bisa. Beda dengan tahun lalu banyak pemain yang dalam tanda kutip nganggur di klub. Kalau sekarang kan Justin Abner inti, Nathan starter semua, nggak bisa gitu. Jadi dan kayaknya kita ada 3 kloter nih kan datangnya kan. 29 itu adalah pemain-pemain lokal kita. Iya, Super League. Tanggal 2 itu pemain-pemain kita yang main di Thailand. Lalu Eropa sisanya tanggal yang 6. Eropa itu 5 ke atas. Yang Eropa itu tanggal 6. Itu rata-rata baru tanggal 6 sampai. Tanggal 6 itu baru berkumpul di sana. Berarti apa yang akan terjadi ketika kita lawan Australia? Mepetnya kan seperti itu kan? Sisa 2 hari sebelum pertandingan. Sementara ada 14 orang yang datang di tanggal 6 itu gitu. Jadi ya sejauh mana persiapan itu ya harusnya berkacanya ya pada 2 game kemarin karena kan yang paling terakhir mereka bertemu bersama ya di 2 game terakhir itu. Tapi kan yang sayangnya kita mau mencoba untuk main defense to counter misalnya, tapi kan lawannya nggak melawan juga, nggak bisa ngasih tekanan buat kita gitu. Jadi in a way kita nggak teruji dari sisi penyerangannya sih. Itu yang gue nggak bisa ambil sisi positifnya dari uji coba kemarin. Kalau lo mau tambah lagi? Tambah dulu. Jadi gue tambahin sedikit ya. Tadi alurnya kan gitu. Kloter 1, 2, 3. Yang jadi masalah kloter 1 yang datang itu yang paling sedikit akan jadi tim inti. Yang kloter 2 juga demikian. Kan Shen, kemudian siapa lagi? Walsh kan belum tentu inti juga. Justru yang inti-inti yang datang terakhir. Ya kalau orang bilang, oh iya Bung dia baru datang bisa kok ngecun ya tetap aja beda. Tanggal 6 lu sampai itu nggak boleh latihan fisik. Tanggal 29 nyampe paling Tom Haye ya. Iya mungkin Tom Haye oke lah. Itu maksud gua cuma sedikit yang di awal-awal itu yang inti yang datang. Yang paling banyak kan yang nanti tanggal 6 nih. Dia nggak bisa latihan fisik tanggal 6. Paling sepeda statis, berenang-berenang, dipijit-pijit ya kan. Nah, baru tanggal 7 official training. Official training kan taktikal juga perlu. Paling sejam dia dapat latihan fisik. Nah, itu tantangannya. Jadi ya
Ya nggak tahu deh, berat sih, cuman mudah-mudahan ada faktor keberuntungan deh itu. Nah itu ada faktor keberuntungan. Nah sekarang giliran lo Ja. Tadi katanya Abrar lo sabar dulu. Sabar deh. Bukan lo yang paling tahu di sini. Iya, kita parkir dulu nih. Nah, Soal apa nih? Kita lanjut. Lanjutin. Iya. Iya, soalnya gue dapet insight juga tuh di KPI kan ada pelatih-pelatih juga kan. Iya. Dia ngasih bilang kalau ini kayaknya kemungkinan cuma official training doang nih dan itu waktunya mepet banget pasti. Jadi bisa dibayangkan semepet itu dan track record kita menghadapi istilah game pertama itu selalu sulit ya. Di ronde 2 kita memulai dengan kekalahan lawan Irak. Habis itu di ronde 3 kita memulai dengan hasil imbang. Game pertama Patrick Kluivert pun juga dibantai kan kita ya. Jadi kalau istilah game pertama itu selalu sulit buat kita. Dan game tanggal 8 nanti juga pemain-pemain inti dari Eropa kan baru main tanggal 5 dan 6 itu mepet banget kondisi fisiknya. Jadi gue rasa ini akan jadi game yang tricky di game pertama, tapi bola bukan matematika, tapi bola di situasi ronde 4 gini mau nggak mau harus matematik menurut gue. Harus perhitungan matematis dan harus cermat-cermat milih game mana yang lu lebih all out gitu dibandingkan dua game ini. Apalagi jadwal kita paling nggak menguntungkan lah bisa dikatakan dibandingkan tim lain. Jadi secara matematis kita harus matang banget dan gue bilang para pemain udah punya plan ya. Karena rasanya kalau dua game kemarin dijadiin plan B atau plan C itu nggak mungkin, itu gue yakin tuh plan A ya, itu plan satu-satunya yang bakal kita turunin dan sepak bola menyerang kayaknya yang bakal jadi sepak bola yang bakal kita mainkan di gayanya di roda 4 nanti dua game tersebut. Nah untuk Dan tadi ya gue tambahin sedikit kan kita nih fokus ngeliat tim kita sendiri kan, wah begini. Dan tim lawan kita mesti paham, mereka satu jaraknya 6 hari. Ya. Kedua, 90% pemain mereka, mungkin 95 lu bisa lihat sendiri lah squadnya Arab tuh main di situ juga. Udah berbulan-bulan mereka main di padang pasir gitu loh. Ya. Kasarnya seperti itu. Jadi mereka tuh kayak istilahnya TC-nya tuh udah 3 bulan. Jadi dan mereka home ya. Walaupun gue yakin kalau home gue bisa ngadu lah dengan fans kita nanti. Soalnya waktu di Jeddah tahun lalu itu suara kita lebih kencang dari fans Saudi. Cuman dari informasi terakhir, tiket Saudi itu udah ludes. Jadi mereka, karena ini beda nih, waktu yang September tahun lalu, karena mereka lagi nggak suka sama tim nasionalnya, lagi jelek. Roberto Mancini juga gue ingat pas preskon mas, rambut acak-acakan, kayak Conte dulu sebelum dipecat Spurs kan gitu kan, kayak males-malesan dan akhirnya benar dipecat. Nah sekarang di bawah Herr Renard, mereka lebih optimis dan ini partai yang sangat menentukan. Jadi gue yakin kali ini fans kita harus kerja keras nih untuk ngatasin riuhnya fans tuan rumah yang kali ini akan lebih excited dibandingkan sebelumnya. Kita cuma dapat berapa? 200 tiket? Nggak, lebih. Ribuan. Ribuan. Ya. 4.000. 8% dari 50.000, jadi sekitar 3.000-4.000 lah. Oke, tadi top of the show ada judulnya kan Judgment Day buat Kluivert. Dia didatangkan untuk meloloskan kita Indonesia menuju ke World Cup. Satu misi yang Tapi ada yang bilang pondasi luar biasa. juga katanya. Oh, fondasi. Ada yang itu bilang. coba gue mau nanya nih, kalau misalnya hal yang Fondasi buruk lah, lagi. Katanya ada yang bilang. hal yang buruk lah, nggak bisa meloloskan. Akan seperti apa nasib dari Kluivert? Tapi harapan kita tentunya akan buat Indonesia bisa lolos gitu kan. Harapan hanya orang gila, orang Indonesia nggak mau kita lolos. Itu dulu pertama ya. Tapi tentu kalau misalnya sebenarnya kalau gue pribadi ya ditanya realistisnya adalah kita peringkat 2. Ya. Maunya lolos sudah pasti otomatis, tapi realistisnya peringkat 2. Kalau sampai kita nggak lolosnya juga gimana dulu nih? Gue masih ingat satu pertandingan, mungkin Ijal baru lahir nih, tahun 97 final SEA Games. Ya. Itu kita kalah lawan Thailand, tapi gue nonton sendiri di situ langsung emang kita kalah dari Thailand. Ya. Dan itu sorry to say ya, wasit agak sedikit bela kita Benar, menurut gua benar. waktu itu ya kan, Iya. bahwa dia nih ya tahu. Gue hadir juga di situ. Hadir juga. Itu agak rusuh juga kan? Iya, heboh kan, heboh Mikasa kan, kan? betul. Iya. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah, Iya. menurut gua kita kasih kesempatan. Tapi kalau misalnya kita kalahnya dengan memalukan, ya silakan jawab sendiri. Nah, jadi tergantung. Kalau kita udah fight, pemain udah bagus ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kelihatannya kok kacau balau, pemain ini nggak perform segala macam ya, mungkin harus ada yang tanggung jawab gitu. Ya, Sabto, sebelum lo jawab, sebenarnya kan ada plannya adalah 2030 kan. Dan ini adalah akselerasi yang sangat cepat yang membuat kita di keadaan ini tidak boleh lepas lagi karena di depan muka kita ada dua laga yang begitu krusial yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya bahwa kita ada di posisi ini. Lo ngeliatnya seperti apa? Iya, kalau 2030 ya ngapain buru-buru ganti pelatih? Gue sih lebih ke situ ya. Maksudnya kan sudah cukup jelas ya statement dari federasi ketika mengganti pelatih adalah kita ingin punya peluang yang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia. Existing World Cup maksudnya 2026 ini. Bukan kita bicara 2030 gitu kan. Maksudnya masih ada kualifikasi awal lagi, masih panjang lah kalau kita bicara 2030. Nanti kan misalnya kita lolos di situ ya ceritanya berbeda gitu. Cuman kan pergantian pada saat itu intinya adalah pelatih yang baru ini punya peluang yang lebih besar untuk meloloskan kita. Artinya kan ya harapannya adalah lolos gitu. Kalau perkara nantinya nggak lolos berarti ya harusnya
risiko yang lo ambil dan lo harus tanggung jawabkan gitu. Federasi udah mengambil risiko ini at all cost, ya lo harus siap gitu dengan apa yang akan reaksinya akan seperti apa, kita udah bisa bayangkan lah ya. Misalnya ini amit-amit ya kita nggak lolos, ya kejadiannya akan seperti apa yang rame, udah pasti akan chaos sih kalau gue bilang sih ya. Karena statement di awal itu, kalau statement itu nggak muncul, ya mungkin orang nggak akan berharap seperti itu gitu kan. Kalau harapannya adalah 2030, ya sudahlah. Misalnya pelatih sebelumnya emang nggak bisa ngeloloskan kita ke sini, ya udah, lu kan nggak bisa nih, udah terbukti nih, ya ganti pelatih lo untuk next World Cup gitu. Itu lebih make sense kalau menurut gua. Menurut lo, Jal? If I speak, I'm in big trouble. Gak apa-apa, lo masih muda. Nggak gitu juga tuh. Ya kalau gue Keluarkan semua, Jal. Keluarkan. Resikonya pasti besar banget ya. Tapi ya kalau ngomongin 2030 harapannya long term, karena ini investasi jangka panjang juga ya. Karena di level kelompok umur pun pelatih kita juga udah dari Belanda juga gitu, U23-nya. Jadi tentunya bakal ada kalkulasi yang harus matang banget. Ya katakanlah itu resiko yang diambil, oke, itu udah terjadi. Tapi kalau untuk kedepannya gue rasa apapun hasilnya nanti tergantung dari cara mainnya. Gue setuju sama Bung Harpa. Kalau mainnya acak-acakan kita jadi juru kunci, itu bisa aja turun ke jalan karena CFD itu selesai itu minggu itu. Lu yang ngomong ya turun ke jalan ya. CFD, hari Minggu itu jam 4.30 pagi lo pertandingan selesai itu tanggal 12 ya. Abis itu CFD makanya. Jadi masih bisa terjadi tapi 2030 kuota nambah. Jadi kesempatan kita ada di sana. Kita berdoa juga tuh. Kalau 2030 nih catat nih, mudah-mudahan 4 tahun lagi terjadi. 2030 gue yakin kita lolos. Ya 64 makanya. Jumlahnya banyak banget. Udah gak ada gengsinya lagi tuh. Jadi itulah dia pandangan dari 3 pandit yang hadir. Harapannya nanti di bulan Oktober, bulan yang sangat masif ini untuk sepak bola Indonesia, untuk timnas kita. Harapannya tentunya ada kesempatan untuk bisa berlaga di World Cup 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dan ini menjadi harapan kita semua. Amin. Dan kita akan melihat ada statement-statement yang terjadi di social media dari teman-teman yang tentunya sudah mengirim message dari GM Team nih ya. Saya berusaha bersikap netral, tapi di satu sisi saya juga berterima kasih atas kontribusi 2 golnya yang menjadi titik balik timnas bisa dapat poin penuh atas Saudi Arabia dan menjadi titik balik timnas berada di track record menuju round 4. Apapun pilihan pelatih sekarang, semoga saja tidak ada blunder dari pemain yang menggantikan posisi Marcelino dan kawan-kawan yang tidak dipanggil ke timnas. Semoga juga bisa jadi evaluasi buat pemain yang tidak dipanggil bisa terus berkembang dan kembali layak masuk ke skuad utama timnas. Tadi gue belum baca tuh, handle-nya siapa ya? Ilham tadi. Ilham ya, tadi dari Ilham. Dan sekarang kita akan lihat dari siapa nih? Dini Kusuma yang nggak dipanggil semua pemain kelompok umur, masih banyak waktu untuk mereka terus berkembang dan perform. Yang dibutuhkan timnas di round 4 adalah pemain yang at least sudah berpengalaman dan matang, terutama secara emosional. Tetap bisa fokus, ngotot, dan paham tektokan masing-masing pemain. Menurutku, seandainya Messi harus perform bagus dan nggak ada masalah dengan klub, mungkin saja Messi yang dipanggil tukar dengan Jusa. Bukan karena skill, tapi lebih karena jam terbang dan emosi. Ya. Ya kan 28 pemain ini kan di round 4 ini ya. Kalau kita nanti peringkat 2, kita kan tanding di bulan November untuk home and away-nya. Berarti kan mungkin ada set of players yang berbeda lagi nih. Siapa tahu pemain yang tidak dipanggil sekarang akan dipanggil di sana. Kalau misalnya kita masih bisa lolos lagi ke round 5, artinya kan kita masih menunggu di bulan Maret. Apakah set of players yang sama? Belum tentu juga. Jadi masih mungkin ada perubahan di mana tergantung posisi kita. Apakah kita nanti di runner up? Apakah kita nanti bisa sebagai runner up-nya mengalahkan runner up sebelah lalu bisa lolos ke round 5? Artinya kan kesempatan kita masih ada di situ gitu. Tapi kalau untuk sekarang pertaruhannya ada di 28 orang ini dulu nih. Mereka akan menaruh kita di mana nih? Di peringkat 1, which is langsung lolos. Di peringkat kedua di mana kita akan play off. Dan nantinya lolos ke round 5. Tapi kan ya pemainnya bisa berubah-ubah. Dan siapa tahu nantinya misalnya Messi yang dipanggil lagi, March yang dipanggil lagi, kan itu masih sangat dinamis. Iya, sangat dinamis dan harapannya bisa dapat tiket otomatis. Tapi kalau berlaga di round 5 juga ini kesempatan luar biasa karena tetap kita belum pernah ada di dalam posisi seperti ini yang begitu spektakuler ya untuk bisa mendapatkan kesempatan tampil di World Cup 2026.